Itu jalan dakwah ulama itu berbeda-beda mengajarnya. Ada yang keras, ada yang lunak. Contoh seperti Habib Muhammad Rizik, tuh, tegas tanpa kenal kompromi. Kemudian ada yang lunak seperti Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya Al-Pekalongan. Beliau sangat lunak, bahkan terkesan kalem, tapi jalan dakwah beliau berdua ini berbeda, tapi tetap satu tujuan, ingin mengenalkan kepada Rasulullah dan ingin mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan inayah, himayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada segmen kali ini, pada beberapa hari yang lalu kita telah kedatangan seseorang habaib yang berjiwa tinggi dalam membela Islam, yaitu seorang sayyid juga syarif keturunan Rasulullah. Beliau adalah Habib Muhammad Rizik bin Syihab, atau yang dikenal Habib Rizik. Kepulangan beliau tentu sangat antusias sekali. Banyak orang yang mengeluh-elukan beliau, tidak salah. Terus saya teringat ada ayat Al-Quran di sini yang menjelaskan dalam surat An-Nahl, akhir surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana artinya, serulah orang menuju kepada Allah dengan hikmat. Hikmat di sini yaitu dalam konteks yang berbeda-beda. Makanya nabi itu kan berbeda-beda. Ada nabi yang sangat sabar seperti Nabi Allah Ayub. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu para pewaris nabi. Tentu hadisnya sudah masyhur. Ulama itu para pewaris nabi. Jadi dalam konteks berbeda, itu ulama berbeda-beda caranya mendidik terhadap mengajak kepada umat. Ada yang sabar seperti Nabi Allah Ayub. Ada yang suaranya indah, merdu seperti Nabi Allah Daud mengajaknya. Ada yang keras, tegas, tanpa kenal kompromi. Beliau adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan terkenal dalam Al-Qur'annya doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian ada nabi yang selalu diasingkan, dikucilkan oleh umatnya, yaitu Nabi Allah Yunus ibnu Matta. Kemudian ada nabi yang mana berdakwahnya dengan makanan. Siapa nabi tersebut? Adalah Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya. Jadi itu perbedaan para nabi. Kemudian ada yang mempunyai kesemua karakteristik kepemimpinan seorang nabi. Beliau adalah Nabi Allah Muhammad. Tentu tidak usah diragukan lagi kalau beliau. Akan tapi yang ingin saya bahas di sini yaitu jalan dakwah ulama itu berbeda-beda mengajarnya. Ada yang keras, ada yang lunak. Contoh seperti Habib Muhammad Rizik, tegas tanpa kenal kompromi. Kemudian ada yang lunak seperti Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya Al-Pekalongan. Beliau sangat lunak, bahkan terkesan kalem, tapi jalan dakwah beliau berdua ini berbeda, tapi tetap satu tujuan, ingin mengenalkan kepada Rasulullah dan ingin mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa wal mau'izatil hasanah, kemudian ajaklah orang dengan pitutur yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsanu, ketika engkau tidak cocok, berdebatlah dengan cara berdiskusi, istilahnya duduk bersama
dengan cara baik. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang mana hanya Allah lah yang pemberi hidayah. Kita hanya penyampai, penerus risalah nubuwah. Sedangkan kita tidak boleh menjudge, istilahnya kalau bahasanya, tidak boleh main hakim sendiri. Jadi jalan para ulama itu berbeda, jalan dakwahnya berbeda-beda. Baik itu dari segi Al-Quran dan pemaparannya. Akan tapi ada hadis, ini saya ambil, kalau ayat barusan saya ambil di Al-Quran banyak di surat An-Nahl. Kemudian tafsir Jalalain, saya mengambilnya tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Ahmad Al-Mahalli. Kemudian ada hadis Nabi, di sini saya mengambil dari kitabnya, saya ingin mengajak Anda menjelajahi, yaitu kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Cahayanya yang sangat jelas terhadap percinta bagi orang pecinta Rasulullah. Inni tarikun fikum ma'an akhadtum bihi lan tudillu kitaballah wa itrati ahli baiti. Fangdur kaifa takhlufuni wa qala alaihi salatu wassalam ma'rifatu ahli Muhammad bara'atu minan nar wa hubbi ahli Muhammad jawazun ala sirat wal wilayatu li ahli Muhammadin amanun minal adab. Itu. Jadi sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi, di antaramu semua ketika meninggalkan meninggalkan dua perkara, yang mana ketika perkara tersebut engkau pegangi, engkau ambil, maka engkau tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah yang berupa Al-Quran. Yang kedua adalah wa itrati ahli baiti, yaitu keturunanku. Keturunan Nabi ini banyak, yang terbanyak adalah dari Sayyidina Husain. Banyak, kita harus menghormati beliau, walaupun jalan dakwahnya tentu berbeda. Gitu. Yang gak bagus bagaimana orang-orang yang membenci beliau. Kalau saya tetap hormat kepada beliau, menghormati apa. Yang gak baik itu adalah orang yang mencaci maki sana sini. Gitu. Maka lihatlah bagaimana penggantiku itu. Jadi begitu. Kemudian ada hadis Nabi juga, ma'rifatu ali Muhammad bara'atu minan nar. Mengetahui keluarganya Nabi Muhammad, atau kalau sekarang itu habaib, misal bukan Habib Rizik saja, banyak seperti Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, kemudian Habib Ahmad Novel bin Salim bin Jindan, kemudian Habib Jamal bin Toha Ba'agil Batu, kemudian Habib Umar bin Ahmad bin Husain Al-Mutahhar Semarang, seorang mubalik yang terkenal, kemudian Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Banyak lagi di seantero bumi Nusantara ini. Bahkan di Nahdlatul Ulama sendiri tidak pernah mengajarkan membenci habaib. Tidak ada. Bahkan yang saya ingat pernah membaca sebuah autobiografi beberapa tahun yang lalu, orang ketika Ki Haji Hasyim Asy'ari itu pulang dari Mekah, sowan dari syekhnya, beliau ditanya agar menghadap terhadap dua kiai. Yang pertama, agar menghadap terhadap dua ulama. Yang pertama, selain dari tiga ya, diantaranya yaitu Kiai Holil Sidokiri, Kiai Nawawi Sidokiri, Kiai Nawawi Sepo, kemudian juga Kiai Habib Hasyim bin Yahya. Habib Hasyim bin Yahya ini kita tentu ketahui adalah datuknya Habib Lutfi, yang sekarang menjadi Rois Jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini pelopor pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sowan kepada habaib. Di habaib tidak. Kalau habaib sejati pasti mencintai NU. Yang nggak baik itu orang-orang yang menyinyir, istilahnya. Jangan sampai kita menyinyir. Kita belum tentu dapat syafaatnya Kanjeng Nabi kalau kita membenci ahlu baitnya Kanjeng Nabi. Masalah terjadi perbedaan pendapat, itu terserah Anda. Itu terserah kita. Kita kembalikan kepada kita masing-masing. Tapi jangan sampai terbesit Anda membenci dan membuli, istilahnya, seorang habaib. Saya ingat katanya Kiai Maimun Zubair bahwa nur Nabi Muhammad itu diturunkan di antara nur habaib itu jelas sudah membawa di dalam darahnya terdapat terdapat darah Rasulullah yang mengalir. Masalah kalau Habib itu istilahnya belum tentu benar dan lain sebagainya, itu tetap akan masuk surga karena oleh mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi langsung stempel.
Masalah habaib yang istilahnya berlaku tidak benar dan ini itu jangan pernah kita ikut-ikutan. Karena di sini di hadis Nabi, ma'rifatu ali Muhammad baru'atun minan nar. Mengetahui keluarga Nabi Muhammad, mencintai istilahnya itu selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka. Wa hubbu ali Muhammad jawazun ala sirat. Kemudian mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ya kalau sekarang itu habaib. Saya kalau ketemu habib walaupun itu masih muda, masih tua sekalipun akan saya cium tangannya. Karena jelas beliau sudah stempel surganya jelas. Kalau kita ini masih masih harus selalu bersolawat kepada Rasulullah agar kita dilirik oleh Rasulullah ketika nanti di surga. Kalau habib itu pasti sudah jelas. Kemudian wal wilayatu li ali Muhammad amanu minal adat. Kemudian mengasihi, menyayangi, mencintai keluarga Nabi Muhammad itu akan selamat dari siksa. Jadi itu jangan pernah menjudge istilahnya kalau bahasa sekarang, jangan pernah membuli. Dari keterangan ini masalah ada habib yang gini itu tugas kita tetap wajib mengingatkan. Saya ingat katanya Habib Jindan itu tetap kita mengingatkan. Karena kalau kita tidak mengingatkan, kita nanti akan tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan tapi kalau kita sudah mengingatkan, beliau habibnya tergantung habibnya sendiri gitu. Walau ada habib yang misalnya tidak alim, ada misalnya habib yang alim, jangan dipilah-pilih. Kita harus menghargai dan menghormati habib semua. Walaupun habib itu ada yang kurang alim lah, ada yang sangat alim. Karena yang tidak alim dengan yang alim itu sama. Yang membedakan hanyalah ilmu. Jadi dengan kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi ini, semoga kedepannya kita selalu jangan termakan oleh provokasi provokator terhadap netizen yang istilahnya membuli sana sini. Saya tetap cinta kepada Habib Rizik dan juga kepada Habib Lutfi, karena Habib Lutfi ini yang mengijazah thariqah Sadiliyah terhadap saya. Jadi gitu. Jadi kiranya untuk perlu kita antisipasi bahwa kedepannya jangan sampai kita termakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Habib Lutfi dan kepada Habib Rizik. Cintailah semuanya, berusahalah kita mencintai semuanya. Jadi begitu. Dengan kepulangan Habib Rizik, semoga kita bisa sama-sama mengambil ilmu daripada beliau. Karena jalan ulama sudah berbeda-beda untuk mengajarkan kepada umatnya, karena ada harus yang keras, ada yang tegas, kemudian ada yang harus lunak, jangan keras dan tegas saja. Tapi tetap tujuannya sama, yaitu menunjukkan kepada Rasulullah, merekatkan hubungan kepada Rasulullah dan mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.